Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di Masjid At-Tauhid maupun mendengarkan lewat siaran radio Roja Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufik, memberikan hidayah dan kesehatan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini kita memulai kajian kita membahas kitab Tafsir Suratil Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kajian kali ini metode yang saya gunakan adalah akan membacakan semua isi kitab insyaallah. Semua isi kitab akan saya bacakan, baik kadang-kadang langsung diterjemahkan atau dibaca Arabnya terlebih dahulu, sehingga teman-teman yang belajar baca kitab bisa menambah faidah, dan demikian juga teman-teman yang mendengarkan untuk mengetahui tentang tafsir surat Al-Fatihah juga tidak kehilangan faidah. Ya. Namun tidak semua yang saya bacakan nanti disyarah, ya, karena kadang-kadang tidak semua ucapan para ulama itu kita berikan ta'liq karena sudah jelas. Ya, kalau kita bacakan semua kemudian disyarah semuanya, itu nanti pembahasannya terlalu panjang dan melebar kemana-mana. Kita di halaman ke-7 di kitab dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fasawfa natakallamu bima yamunnullah bihi alaina min ba'dil ma'ani allati tatadammanaha suratul Fatihah. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, kita insyaallah akan membicarakan tentang sebagian makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah, di sini beliau sebut min ba'dil ma'ani, sebagian makna, karena surat ini disifatkan oleh Nabi SAW dengan Ummul Quran. Artinya ummu syai'un marji'uhu. Yang disebut ummu artinya adalah tempat rujukan segala sesuatu, tempat kembalinya, inti dari segala sesuatu. Fajami'u ma'anil Quran min awalihi ila akhirihi qad tadammanatha hadhihi surah. Sehingga Al-Quran dari awal sampai terakhir itu makna-makna dan kandungannya semuanya tercakup dalam surat Al-Fatihah. Nah, karena pembahasan artinya surat Al-Fatihah itu kandungannya sangat luas, makna-maknanya juga sangat dalam, sehingga beliau sebut mim ba'dil ma'ani, sebagian dari makna-maknanya saja. Namun sebelum saya membahas tentang permasalahan ini, ya, sebelum kita membahas tentang penting tafsir surat Al-Fatihah, udzakiru bi ahammiyati ma'rifati tafsir. Sebelumnya aku ingin menyebutkan, kata beliau, tentang urgensi mempelajari tafsir kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa urgensi kita belajar tafsir? Nah, di sini beliau mengutip ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Usul fi Tafsir.
Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa minal ma'lum anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'ani duna mujarradi alfadhihi. Ya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya setiap ucapan itu yang diinginkan adalah memahami maknanya. Ya. Apa yang diucapkan, apa yang diperintahkan oleh seseorang, apa yang ditulis oleh seseorang, buku, tulisan-tulisan yang kita baca dalam buku. Maksud itu ditulis supaya orang ngerti apa yang diinginkan oleh penulis. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang agar orang yang mendengar itu paham apa yang diinginkan oleh yang mengucapkan. Ya. Fal Qur'anu aula bidzalik. Nah, Al-Quran itu lebih layak lagi untuk dipahami. Ya. Kalau ada surat undangan, tujuan surat undangan dikirim pada kita supaya kita baca, kemudian kita tahu undangan ini kapan, maksudnya apa undangan ini, acaranya apa, kapan diselenggarakan, hari, waktu, tempat, sehingga orang ngerti ketika baca, oh ini undangan dari si fulan, acara ini jam sekian, tanggal sekian, tempatnya di sini. Nah, itu tulisan manusia. Nah, kata Syekhul Islam, tulisannya Allah, firmannya Allah itu lebih layak lagi untuk dipahami. Karena ucapan manusia tadi, ketika kita tidak paham, bisa jadi tidak dosa kita. Ya. Bisa jadi tidak masalah, orang tidak tersinggung. Wa aidan fal 'adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi katibi wal hisabi wa la yastashrihuhu. Demikian juga menurut kebiasaan kita, menurut apa yang terjadi di tengah masyarakat kita, ada buku-buku tentang berbagai macam ilmu, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika. Orang akan membutuhkan minta penjelasan. Ya. Ketika baca buku, orang itu butuh minta penjelasannya apa ya, sehingga dia butuh guru yang bisa menjelaskan kepada dia, yang mengajarkan kepada dia apa maksud dari bab ini, apa pelajaran dari pembahasan ini. Ya. Nah, itu kita pahami. Ya. Ketika kita sekolah, kita paham persis buku ini, yo ini maksudnya ini dijelaskan oleh guru ini. Nah, cuman pas baca Quran, yang kita pahami menghadapi buku sehari-hari itu tidak sampai, tidak kita praktek ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kita tidak ingin, bahkan kita baca saja, kita tidak ingin penasaran. Ya, jangankan pengen tahu, penasaran pun tidak, kita lewatkan saja. Fa kaifa bikalamillahi alladzi huwa ismatuhum. Lalu bagaimana lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka? Ya, Al-Qur'an itu jaga kita. Kalau kita baca, kita paham, kita amalkan, jaga kita. Wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum. Dengan Al-Quran seseorang akan meraih sukses dan bahagia. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Tegaknya kehidupan beragama mereka dan kehidupan dunia mereka. Ya, baca status be kadang-kadang gitu. Pengen tahu. Ada kawan kita membahas tentang satu permasalahan. Caknya ngomong ini galau bikin status. Kita nanya, lagi ada masalah apa ini? Ya. Itu pun pengen gitu, status padahal kati urusan sebenarnya gitu. Ya. Atau bahasa-bahasa keseharian yang digunakan oleh orang-orang sekarang, misalnya ada orang ngomong mager, kita pengen penasaran, apa mager? Ya. Nah, itu bahasa-bahasa seharian komunikasi supaya kita nyambung. Padahal kalau tidak tahu, tidak masalah, tidak berdampak dengan kehidupan dunia kita, tidak berdampak dengan akhirat kita. Nah, Al-Quran ini itu yang jaga kita, yang menjadi sebab bahagianya kehidupan di dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu, kebutuhan untuk paham tafsir Al-Quran hajatun masatun, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan beliau yang lain.
kebutuhan yang sangat mendesak. Antum pernah punya kebutuhan mendesak? Ya. Kebutuhan mendesak itu yang mudah gambarnya kalau kita mules. Apa kebutuhan mendesak gitu? Nyari WC. Kalau tidak ketemu WC, apa yang terjadi? Mudarat. Karena sangat mendesak kebutuhan kita akan tempat buang air. Namun contoh terhadap Al-Quran itu lebih mulia lagi. Maksud saya dari sisi mendesaknya. Ya. Ai la yastafsiruna. Namun orang-orang tidak pengen minta pemahamannya, minta tafsirnya apa? Wa yatlubuna minal ulama, mereka tidak ingin belajar dari para ulama, ayyubayyinu lahum ma'nahu ma'a anna kitaballah azza wa jalla tibul qulub. Mereka tidak ingin mencari penjelasan dari para ulama tentang makna-maknanya, padahal kitabullah adalah obat hati dan badan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa hadzal ladzi qalahu hadza Syekhul Jalil rahimahullah yujibu lil insan al-intibah. Oleh karena itu yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mewajibkan kita untuk sadar. Ya. Wajib bagi setiap orang, terutama para pemuda, untuk mempelajari tafsir, untuk meminta tafsir tentang kalamullah, dan mereka bertanya kepada para ulama, kemudian merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Karena qad kana min hadis salaf khususan as-sahabah, karena di antara petunjuk salaf dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya para sahabat, annahum kanu la yatajawazuna 10 ayatin. Tidaklah mereka itu melewati 10 ayat sampai mereka mempelajarinya secara lafaz dan ilmu yang dikandungnya serta makna-maknanya, kemudian mereka mengamalkannya. Ya, sebagaimana ucapan salah seorang sahabat mengatakan, fata'allamnal qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami kalau baca Quran, ya, kami mempelajari ilmu tentang Al-Quran tadi. Kami kalau belajar Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak tambah 10 ayat sampai kami paham makna 10 ayat ini apa, kemudian kami amalkan 10 ayat ini, baru belajar 10 ayat yang lain. Sehingga kata para sahabat, kalau ada salah seorang sahabat yang hafal Al-Baqarah di tengah-tengah kami, itu wong luar biasa. Berarti dia paham tafsirnya dan sudah diamal ke galau-galau. Nah, ini hadiyus salaf, petunjuk salaf dalam belajar Al-Quran. Ya. Mereka itu baca ayat, paham maknanya, kalau tidak paham tanya kepada Rasulullah, kemudian amalkan. Ya. Sebagaimana saya contohkan kemarin, yaitu tentang Imam Ahmad rahimahullah. Para salaf mengatakan ista'inu bil hifdzi bil amal. Ya. Minta tolonglah kalian untuk menghafal dengan cara mengamalkan. Imam Ahmad ketika mendengar Nabi SAW mengupah tukang bekam 1 dinar, bukan cuma dihafalkan oleh Imam Ahmad. Ketika dia bekam, bayar 1 dinar. Berapa? 4,25 gram emas. Shock tukang bekam. Tidak salah Pak ini, ya, dibayar emas 1 dinar. Dipraktekkan oleh mereka. Jadi ketika dapat ilmu itu bukan untuk tujuan wawasan, tapi untuk diamalkan. Nah, ketika mereka baca Al-Quran itu tujuannya untuk dipahami kemudian diamalkan. Nah, ini metode para salaf dalam belajar Al-Quran.
Adapun kita sekarang, ya kita sadari hal tersebut, kita baca cuman. Tanpa kita paham maksudnya apa, jauh untuk ngamalkan. Dan mestinya seperti inilah seorang mukmin. Yatarabba bi'ilmihi wa yantafi'u bihi. Ya, dia terdidik dengan ilmunya dan bermanfaat ilmunya tersebut dengan diamalkan. Mereka orang-orang beriman tidak seperti himar, tidak seperti keledai yang membawa tumpukan buku-buku la yantafi'u biha, namun tidak bermanfaat untuk mereka. Seandainya engkau mendatangkan berjilid-jilid buku yang bermanfaat, kemudian engkau angkatkan, engkau bawakan di atas himar, lan yusbiha aliman. Ya, keledai tadi tidak bakal jadi pinter. Ini keledai buku bawa, tidak bakal jadi pinter keledai. Wa innama huwa balidun sawaun hamaltahu kitaban amla. Keledai tadi tetap bodoh, kau bawakan, kau berikan kitab kepada dia ataupun tidak kau berikan, sama saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang Yahudi dengan himar, dengan keledai. Jadi kalau dalam bahasa Arab, keledai itu hewan simbol kebodohan. Ya, kalau kita apa? Kalau nak ngomong kebuyan, tak kata ya. Kalau orang Arab ngomong himar. Kalau orang buyan itu sebut himar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara." Permisalan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka itu seperti keledai yang membawa buku bertumpuk-tumpuk. Tidak bermanfaat. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan yaqulu ta'ala dzaman lil yahud. Ayat ini Allah sebutkan celaan terhadap orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat kepada mereka lalu mereka membawanya, ya, namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka mengilmuinya tapi tidak mengamalkannya. Orang Yahudi itu paham Taurat tapi tidak mengamalkannya. Nah, Allah umpamakan mereka seperti keledai yang membawa buku yang bertumpuk-tumpuk. Karena keledai ketika mereka membawa buku la yadri ma fiha, mereka tidak mengetahui apa yang mereka bawa. Fahuwa yahmiluha hamlan hissiyan wa la yadri ma alaihi, sehingga secara fisik, secara nyata mereka membawa kitab-kitab tersebut, mereka pegang, mereka kuasai kitab-kitab tersebut, namun tidak mengetahui isinya. Nah, demikian juga orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, mereka menghafalkannya secara lafaz namun tidak memahaminya dan juga tidak mengamalkan konsekuensi yang ada dalam kitab tersebut. Bahkan orang-orang Yahudi lebih buruk lagi dari himar, mereka mengubah. Ya, mereka menafsirkannya dengan tafsiran versi mereka, kemudian mereka ubah. Sementara keledai tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa qala hahuna bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kemudian Allah mengatakan seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, dibawakan riwayat dari Ibnu Numair an Majalid an Sya'bi an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthub. Siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, fahuwa kamatsalil himar yahmilu asfara. Orang-orang ini seperti himar yang membawa tumpukan buku
walladzi yaquluhu ansit, siapa yang di hari Jumat mengatakan diam, laisa lahu jum'atun, maka tidak ada Jumat untuk dia. Nah, ini perumpamaan celaan terhadap orang-orang Yahudi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan yang bodoh, yaitu keledai. Nah, karena ini merupakan sifat tercela dan dinisbatkan kepada orang-orang Yahudi, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita jangan model kayak itu. Jangan kalian diturunkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, cuman kalian baca, bagus baca. Ya. Menghafalkan bagus. Tapi la yantafi'u bihi. Kalian tidak dapat manfaat berupa bisa ngamalkan, bisa jadi petunjuk, bisa jadi yang menjaga, bisa jadi syifa. Ya. Nah, itu tidak bermanfaat untuk kalian sampai ke sana, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kita membaca ratusan ayat, namun kita tidak memahaminya, tidak mengilmuinya. Tambah lagi lebih jauh untuk mempraktekannya dan mengamalkannya, itu lebih sedikit lagi, kata beliau, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mengetahui makna apa yang dia baca, Allah Subhanahu wa taala sifati mereka ini dengan ummi, buta huruf, kata Allah. Jadi buta huruf itu bukan cuma yang tidak bisa baca. Bisa baca tapi tidak ngerti. Karena tujuan tulisan itu untuk dipahami. Kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang buta huruf, la ya'lamuna al-kitab, tidak mengetahui apa yang ada pada kitab kecuali cuman dongengan-dongengan saja. Maksudnya adalah mereka tidak mengetahui kitab kecuali cuman bacaan, adapun makna mereka tidak paham. Dan sementara Al-Quran itu diturunkan tujuannya supaya kita bisa tadabbur, merenungi ayat-ayatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun. Kitab ini penuh berkah. Ya, jadi Al-Quran itu membawa keberkahan. Jadi siapa nak cari berkat, siapa nak bertabarruk, ngalap berkah, itu Quran tuh, baca. Ya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, itu berkah. Bahkan para ulama mengatakan berkahnya hari-hari kita tergantung banyaknya bacaan Al-Quran yang kita baca hari itu. Sampai para ulama mengatakan baca Quran pagi hari, lihat apa yang terjadi pada hari tersebut berupa keberkahan yang kau dapatkan. Lihat Utsman bin Affan, sibuk luar biasa, khalifah, ya, presiden, pedagang, istri lebih dari siko. Ya. Dengan membaca Al-Quran, Allah mampukan ngurusi sebanyak hal ini. Ya. La yakadu yufariquhu. Para sahabat yang lain menyifati Utsman bin Affan, Al-Quran tidak pernah pisah dari dia. Pegang terus oleh Utsman ini, di pangkunya terus. Kapan lagi tidak ngobrol, baca Quran. Bahkan beliau semalam sholat 30 juz. Efeknya apa? Allah beri kemampuan ngurus. Allah cukup ke dia memanage waktunya. Bisa nyelesai ke masalah negara, bisa jadi kaya dengan berdagang dia, ya, bisa ngurusi keluarganya. Nah kita kadang-kadang gawean tidak banyak tapi ngerasa lah malam lagi nih. Lah hati ini peroleh hari ini. Itu karena kurangnya berkah waktu kita. Pagi besok mah itulah lagi ketemu. Pas anak kemarin ini belum selesai urusan ini. Besok lagi belum selesai lagi. Besok lagi belum selesai lagi. Itu menunjukkan waktu kita tidak berkah. Ya. Nah, Al-Quran kata Allah mubarak. Bahkan
Para ulama menyebutkan di antara karakteristik Al-Quran adalah Al-Quran hablullahil matin, tali Allah yang kuat, wa dzikrul hakim, ya, pengingat, zikir yang hakim, yang bijak, wasiratul mustaqim, Al-Quran itu jalan yang lurus, alladzi la tazighu bihil ahwa, yang tidak bisa dilencengkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu orang semuanya pengen seperti ini, Al-Quran tidak bakal berubah. Wala taltabisu bihil alsun, dalam Al-Quran itu tidak tercampur ucapan manusia. Wala yakhlaqu ala kathrati tardid wala tanqadi ajaibuhu, Al-Quran itu tidak pernah bosan walaupun diulang-ulang maconya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Muqaddimah fi Tafsir atau Usul Tafsir. Tidak pernah bosan orang baca Quran. Antum tanya penghafal Al-Quran tuh, lah berapa ratus kali dia baca Quran, hampir bisa hafal. Bosan tidak? Tidak. Ya, coba buku-buku biasa kita baca sekali, nak ngulang 2 kali berhentilah. Ya, sebanyak buku yang lain. Kalau buku-buku agama masih kadang kita ulang 1, 2 kali, 2 kali, 3 kali masih kita ulang. Kalau buku-buku novel, komik, mulai komik, selesai sudah, terbuanglah itu. Nah, Al-Quran tidak bosan. Di antara sifat Al-Quran, keajaiban Al-Quran itu diulang-ulang bacanya tidak bosan. Wala tanqadi ajaibuhu, dan keajaibannya tidak habis-habis. Antum kalau belajar tafsir sudah terbiasa baca tafsir, ya, kemudian belajar agama, terus belajar tauhid, belajar fikih. Nanti antum baca ayat ini, ya, ayat ini antum baca. Setelah antum terus belajar lagi, antum baca ayat yang sama, antum akan rasakan hal yang berbeda. Beda ya rasanya. Ada faidah yang dulu aku dapat ke sekarang. Besok baca lagi ayat yang sama, beda lagi. Tidak habis-habis keajaibannya. Ya. Kadang-kadang kita baca, ini sesuai dengan kondisi sekarang. Ya. Terus seperti Al-Quran, sifatnya luar biasa. Maka kata beliau, aku motivasi kalian untuk mempelajari makna-makna Al-Quran, karena dia adalah kalamullah, dan Allah Subhanahu wa taala lau nazala marsumun malaki, seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan tulisan para raja, fima yata'allaqu bi syu'unin nas, ya, tulisan para raja yang menyangkut tentang urusan manusia, kepentingan manusia, lawajadtahu fi aidin nas kulla wahidin minhum yas'alu tsani an maknahu. Ya. Kalau ada raja nulis surat, nulis perintah, isinya adalah menyangkut hajat kepentingan masyarakat, diberikan kepada setiap orang. Surat dari raja tadi, ini dari presiden, untuk kau, untuk kau, untuk kau, untuk kau. Yang tidak ngerti pasti bakal nanya, maksudnya apa ini? Pasti nanya cek itu. Nah, apalagi firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rezeki, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang indah. Kemudian dia ngirim surat ini untuk kita semua. Kok sampai gitu tidak muncul rasa penasaran, pengen tahu? Itu ngapo dengan hati kita? Ada masalah apa pada jiwa kita? Ternyata wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebut malaikat Jibril dengan ruh. Ya, malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala sebut ruh karena wahyu itu merupakan gizi untuk ruh. Ya. Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat yang mulia itu malaikat Jibril, Mikail sama Israfil. 3 malaikat ini ngurus masalah kehidupan. Jibril memberi wahyu, nurunkan wahyu yang merupakan gizi untuk ruh.
Mikail di antara tugasnya adalah nurunkan hujan. Yang fungsinya hujan tadi menumbuhkan tumbuhan gizi untuk badan. Israfil itu menghancurkan alam semesta, urusan kehidupan. Nah, gara-gara malaikat tiga ini kehidupan, ngurusi kehidupan, mereka jadi malaikat paling mulia. Nah, ternyata ruh, gizi yang dibawa oleh Jibril tadi sebagai asupan ruh kita tidak nyambung dengan ruh kita. Ada apa dengan kita? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyuzakkihim. Tujuannya adalah untuk mensucikan hati-hati mereka. Nah, tidak berdampak pada kita. Ya. Kalau kita masih kadang-kadang tidak pernah kita nangis baca Al-Quran, tangisi diri kita. Kenapa kita bisa sampai seperti itu? Ya. Wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. La takadu tajidu ahadan yastafsiru. Namun sayang sekali hampir tidak ditemukan seorang pun yang minta bertanya tentang tafsir satu ayat, bertanya tentang makna satu ayat. Oleh karena itu sekali lagi kata beliau, aku motivasi Anda sekalian untuk semangat memahami kitabullah. Thumma tatbiquhu, kemudian mempraktekkan dan mengamalkannya. Anda sekalian wahai talibul ilm, idza hamaltal ilma fantafi'u bihi. Kalian pelajar ilmu agama, kalau kalian itu belajar, manfaatkan ilmu kalian supaya untuk diamalkan. Dan engkau juga pembaca Al-Qur'an, Anda pembaca Al-Qur'an, kalau kalian menghafal Al-Qur'an, bermanfaatkan, jadikan Al-Qur'an juga bermanfaat. Ya, dengan mengamalkan dan mendakwahkannya. I'rif maknahu, ketahui makna-maknanya, praktekkan hatta la yakunu Qur'an hujjatan 'alaika. Sehingga Al-Qur'an itu tidak menjadi hujjah yang malah mencelakakanmu. Kau tahu ayat ini dilarang tapi kau gawe ke Qur'an ngadeli. Jadi hujjah yang mencelakakan kita, dorong gitu. Justru jadi bukti dia tak ngamal ke. Ya. Li'anna al-Qur'ana himma hujjatun, karena Al-Qur'an itu hujjah yang menolong seseorang atau hujjah yang mencelakakan seseorang. Oleh karena itu idzan yambaghi an na'rifa makna hadhihi surah al-'azimah. Oleh karena itu surah Al-Fatihah yang merupakan gabungan dari seluruh makna Al-Qur'an harus kita pahami. Walau ala sabilil ijmal, walaupun yang akan kita pelajari ini ala sabilil ijmal, secara global saja kata beliau. Wahiyallati yaqra'uha kullu muslim, dan ini surat ini juga dibaca oleh seorang muslim 17 kali minimal dalam sehari. Hatta idza qara'naha intafa'na biha, sehingga ketika kita membacanya kita terasa makna-maknanya, manfaatnya. Bukan cuma dengar suara imamnya baik. Amma an naqra'aha wa nahnu la na'rifu makna, adapun kita membacanya dan tidak mengetahui maknanya, tidak diragukan lagi hadza taqsiru syadid, ini adalah bentuk kekurangan, bentuk meremehkan yang sangat parah. Wa in kana min haitsul ijza, adapun dari sisi kewajiban cukup memang kalau kita baca baik, sah salat kita. Cuman ya tidak berfaedah banyak, termasuk kekurangan kata beliau. Lakinnahu taksir fil waqi, namun ini adalah kekurangan yang senyatanya. Demikian, habis sisa kita lanjut lagi dengan pembahasan nama-nama surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit karena kita ini isyaknya malam. Jadi kurang lebih 15 menit pembahasan. Kita masuki bab yang baru yaitu Asma'u Suratil Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini memiliki nama-nama yang beragam. Yang nama-nama tersebut itu mencapai sampai 10 bahkan lebih. Dan dalam kebiasaan orang-orang Arab atau dalam budaya Arab, dalam bahasa Arab, kathratul asma'i tadullu ala sya'nil musamma. Ya.
banyaknya nama itu menunjukkan kedudukan yang diberi nama. Nah, ini agak tidak nyambung dengan kebiasaan orang Indonesia. Ya. Karena kalau dalam bahasa Arab atau budaya Arab atau tradisi Arab itu semakin banyak sebutan untuk seseorang, itu orang tersebut semakin banyak memiliki sifat dan karakter. Ya. Mungkin juga dalam bahasa Indonesia pun demikian. Kalau orang itu namanya macam-macam, ini orang ini banyak karakternya. Ya. Dan dalam bahasa Arab semakin banyak nama semakin mulia. Karena nama-nama yang diberikan tentu nama-nama yang istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak terhingga. Ya. Karena nama Allah itu mengandung sifat, artinya nama-nama Allah itu banyak tak terhingga. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbatas, berarti sifat-sifat Allah itu terbatas. Nyambung enggak antum sampai sini? Ya. Contoh, kalau kita sehari-hari ya, biasanya yang banyak nama ini penjahat kalau di kita nih masalahnya. Ini agak sulit nyambungnya tuh. Ya. Di kita alias ini, alias ini, alias, nah itu. Nunjuk ke orang ini banyak karakter. Di sini dia karakternya seperti ini, di sini karakternya seperti ini, di sini karakter seperti ini. Nah, dia jahat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab semakin banyak nama justru mulia. Ya. Nabi Muhammad SAW banyak namanya. Wa ana al-mahi, ana al-hashir, kata beliau. Aku adalah yang menghapus syariat-syariat terdahulu. Aku yang mengumpulkan manusia nanti berkumpul di hadapanku nanti di hari kiamat. Nah, semakin nama beliau makin banyak, ya, kedudukan beliau makin mulia. Sama kalau kita, orang itu semakin banyak memiliki karakter yang baik, sifat-sifat terpuji, orang itu makin mulia. Kalau di kita, ya, ada orang punya sifat-sifat unggul 3. Orang ini baik hati, orang ini jujur, orang ini dermawan. Ada satu orang lagi sampai dipanggil si dermawan, si baik hati, si jujur, namanya disebut uang, lakop dia. Ada orang lain yang punya nama, punya sifat terpuji lebih banyak lagi. Dia jujur, ya, dia dermawan, dia pintar nyari duit, ya misalnya. Kemudian dia tampan, makin banyak lagi. Nah, orang yang punya sifat mulia lebih dari yang tadi, itu kedudukannya lebih mulia di masyarakat. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang mulia dalam Islam biasanya namanya banyak. Ya, kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Ya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua namamu. Semua nama tersebut seperti apa? Kata beliau, sammaita bihi nafsak. Yang nama tersebut engkau sebut dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang engkau turunkan melalui kitabmu. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau nama tersebut engkau ajarkan, engkau beritahu kalau engkau memiliki nama seperti itu kepada salah seorang di antara hamba-hambamu. Awis ta'tharta fi ilmin ghaibi indak. Atau nama-nama tersebut masih kau simpan di sisimu. Nah, aku mohon kepadamu dengan semua nama itu, kata Nabi. Artinya nama Allah itu banyak. Ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya.
Nabi SAW ketika memberikan syafaatul kubra, ya, Nabi puji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang tidak pernah dikenal oleh orang sebelumnya. Tidak pernah didengar oleh orang, Allah itu sifat terpujinya ini, Allah itu punya nama seperti ini, tidak pernah dengar orang sebelumnya. Nabi puji-puji Allah Subhanahu wa taala di syafaatul kubra. Nah, semakin banyak sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga sudah satu nama saja, itu ke dalam bahasa Arab sigoh mubalaghah namanya. Nama Allah itu. Ada nama Alimun, itu isim fa'il ya. Artinya orang yang mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala namanya Alimun, yang maha mengetahui. Bukan cuma tahu, kalau Alimun, Salihun itu orang yang soleh, Alimun orang yang tahu. Tapi Allah Alimun. Satu sifat saja Allah Subhanahu wa taala itu maha sudah. Dua sifat berarti Allah punya dua sifat yang maha. Tiga sifat Allah punya tiga sifat yang maha dalam nama tersebut. Ini Allah punya sifat yang maha, tidak terhingga. Ya. Dan semua nama-nama dan sifat Allah tadi kembali kepada nama Allah. Ini pelajaran asma wa sifat, tapi udah kayak kejauhan gitu. Ya. Nah, maksud saya surat Al-Fatihah ini itu juga punya banyak nama. Menunjukkan bahwa surat ini pun memiliki kemuliaan dengan banyak nama tadi. Walikulli ismin tahmiluhu hadhihi surah al-fadla. Dan setiap nama dari surat ini membawa satu keunggulan. Dalalatuhu ala ma fiha min kamalin, yang menunjukkan kesempurnaan surat tersebut, surat ini. Nama pertama dari surat ini sebagaimana yang sudah kita ketahui yaitu Al-Fatihah. Ya. Kenapa disebut namanya Al-Fatihah? Ini perlu kita tahu. Li'anna Allah Ta'ala iftataha biha a'zamu kitabin. Alasan pertama, disebut Al-Fatihah karena Allah Subhanahu wa taala memilih surat ini dibanding 113 surat yang lain. Padahal 113 surat yang lain itu adalah firman Allah semua, wahyu Allah semua, yang tidak ada satupun campuran ucapan manusia. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamullah merupakan sifat Allah. Dari kemuliaan-kemuliaan yang lain, Allah pilih surat ini untuk membuka surat-surat yang lain. Yang namanya pembuka, Al-Fatihah. Wa huwal Qur'anul Karim iftataha Al-Qur'an Al-Karim kitabatan. Jadi Al-Qur'an itu secara tulisan, secara khot, dibuka pertama kali dengan surat Al-Fatihah. Ya. Antum pakai jingok Quran. Oh, tidak Ustaz. Surat Al-Fatihah ada muqaddimah dari Depak dulu. Al-Quran itu dah langsung dibuka surat Al-Fatihah, ada muqaddimah, Depak, pengantar, penerjemah, belum. Maksudnya bukan itu. Yang pertama pokoknya wahyu itu Al-Fatihah. Ya. Kalau seandainya tak katik cetakan-cetakannya langsung dia itu langsung surat Al-Fatihah. Kemudian alasan kedua kenapa namanya Al-Fatihah? Karena dia membuka sholat. Membuka bacaan Al-Quran di dalam sholat. Sehingga namanya Al-Fatihah, pembuka. Ada 2014, si kok nama baru. Lanjut ini. Kemudian nama yang lain yang tidak ada di buku, supaya pendek karena ini buku ini panjang. Ada namanya Ummul Kitab. Ya, di antara nama Al-Fatihah ada Ummul Kitab. Namun nama Ummul Kitab ini diperselisihkan oleh para ulama. Benar tak nama Ummul Kitab?
Ya. Jumhur ulama membenarkan boleh memberi nama surah Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Namun di antara para salaf yang memakruhkan pemberian nama Ummul Kitab, di antaranya sahabat Anas bin Malik, tabi'in Hasan Al-Basri, dan Muhammad bin Sirin. Itu memakruhkan memberi nama surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Karena satu-satunya yang layak diberi nama Ummul Kitab adalah Lauhul Mahfuz. Ya. Induk segala kitab. Lauh itu apa lauh? Lauh itu papan tulis. Lauh itu lembaran-lembaran. Itu namanya lauh. Ya, lauh itu lembaran-lembaran. Mahfuz yang terjaga. Nah, sehingga yang layak menurut Anas bin Malik, Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, yang layak diberi nama Ummul Kitab cuma Lauhul Mahfuz. Yang lain tidak layak. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan memberi nama surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Dah itu dulu Bella. Sudah 2016 sudah. Ya, jadi pekan depan masih kita bahas tentang nama-nama surat Al-Fatihah yang di kitab kita ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cuma 3. Namun dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa namanya kurang lebih 12 atau 15 nama surat Al-Fatihah. Ya, demikian mungkin apa yang bisa, materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Bismillah, semoga Ustadz, keluarga dan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah merahmati para ulama kita. Izin bertanya Ustadz, bagaimana penerapan dan bentuk konsep belajar? Mohon maaf Ustadz, sedikit gangguan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana penerapan dan bentuk konsep belajar seperti yang dicontohkan oleh para salaf dalam memahami kaidah belajar 10 ayat dan 10 ayat. Apakah kita juga tidak membaca ayat dan membaca terjemahannya kecuali setelah kita mengamalkannya? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, tentang yang dilakukan oleh para salaf 10 ayat ya mereka lakukan demikian. Ya, mereka pelajari 10 ayat, dipahami, diamalkan, kemudian nanti tambah lagi 10 ayat. Sebagaimana juga para ulama dulu, sehari itu kadang 3 hadis, ya, 3 hadis, ada yang 2 hadis, sampai mereka mengatakan seandainya guruku mengatakan mau tidak aku tambah jadi 4 hadis, tidak mau. Itu mereka. Bukan berarti mereka tidak mau menerima hadis. Karena para ulama dulu kadar kemampuan mereka menghafal itu 3 hadis sehari, sehingga mereka cuma mau setiap hari belajar 3 hadis. Ya, mereka belajar 3 hadis, kemudian diamalkan, baru nambah lagi. Ya. Nah, proses tadarruj bertingkat-tingkat, proses dalam menuntut ilmu ini yang bagus. Ini yang bikin ilmu itu mapan. Makanya kalau antum lihat para ulama nulis kitab tauhid, misalnya syarah kitab tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada mulakhos fi syarah kitab tauhid, ringkasan syarah kitab tauhid. Itu ringkas cuma sejilid. Ada yang lain nulis syarah kitab tauhid 2 jilid, ada yang 3 jilid. Ya. Nah, ini tahapan-tahapan ini jangan kita merasa aku pokoknya pengen yang langsung tebel. Pengen kalau bahasan itu yang langsung membahas secara komprehensif. Ya. Nah, itu tidak nempel. Sulit. Karena ketika kita menerima informasi terlalu banyak, ya, muntah. Ya. Kalau informasi terlalu banyak itu otak kita belum siap. Kita nih masih model lemot, ya. Masih lemot, nerima banyak, wah ngeheng langsung. Bisa. Nah, itu tidak bagus. Makanya bertahap. Nah, dikit-dikit, tidak apa-apa. Tapi selesai. Nah, para salaf seperti itu.
belajarnya. Adapun kita sekarang, ya, baca kita tak bisa. Ya, kita baca sekarang, karena di zaman para salaf dulu, pertama mereka semangat belajar, kemudian wahyu memang turun juga bertahap. Ya. Sementara kita harus baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, namun tadi diimbangi dengan mempelajari tauhid, mempelajari tafsir, ya, sehingga ketika kita mempelajari tauhid, mempelajari tafsir, ketika buka baca itu nambah keimanan. Ya, jangan dibaca terus tapi tidak ada pengimbangan dari sisi pemahaman. Ya. Makanya diantara kesalahan adalah kita belajar itu ya baca Al-Quran tadi tidak ada rasa penasaran tentang terjemahnya apa. Makanya bagus itu Al-Quran itu ada Al-Quran terjemah, kemudian disiapkan 2 tali pembatas. Tujuannya kan satu untuk baca terjemahnya, batasan satu untuk baca Arabnya. Itu kita agendakan, pagi baca Arabnya saja, sorenya baca terjemahnya saja misalnya. Atau setiap 5 waktu dibagi, subuh baca ini, zuhur baca ininya. Itu selesai. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu cuma sebagai kitab yang dibaca tapi tidak tahu maksudnya apa. Jadi metode yang kita gunakan sekarang tentu kita sulit untuk metode seperti para salaf dulu, tapi tadi diimbangi dengan sambil belajar, sambil memahami. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Masih dari pertanyaan pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam menyampaikan ilmu dan diberikan pahala menuntut ilmu kepada pendengar sekalian. Amin. Tadi Ustadz sempat menjelaskan mengenai Al-Fatihah merupakan intisari isi Al-Quran. Dalam hal ini, apa alasan surat ini disebutkan demikian Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, tentang jawaban ini insya Allah pekan depan. Ya, karena ada pembahasan di antara nama Al-Quran, nama Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ya, induknya Al-Quran. Nah, di situ nanti insya Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci kenapa sampai Al-Quran itu disebut Ummul Quran. Ya, jadi insya Allah pekan depan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Kepada pendengar sekalian, kami informasikan untuk penjelasan ini bisa Anda simak pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam ini. Dipersilakan untuk bertanya melalui mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Ya, tidak ada sepertinya. Baik Ustadz, jika tidak ada lagi pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, dipersilakan untuk menyampaikan ikhtisar dari pembahasan kita pada malam ini Ustadz. Tafadhol. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja tadi yang jelas sebenarnya tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang tafsir Al-Fatihah ini memang bukan tafsir yang ringkas ya sebenarnya, karena cukup panjang. Kalau ringkas sebenarnya pembahasan tafsir Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih ringkas, jadi langsung kepada to the point, pembahasan ayat per ayat langsung. Nah, kalau Syekh Utsaimin memang agak lebar pembahasannya, kemudian nanti disertai dengan kajian-kajian kebahasaan, sehingga kenapa ini ketemu ini maknanya hasilnya apa. Nah, itu sisi beratnya di situ. Nanti insya Allah saya tetap berusaha bagaimana supaya tafsir yang beliau sampaikan ini juga bisa dinikmati walaupun kita belum sempat belajar bahasa Arab. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.